Halo guys, kembali lagi nih sama aku Dimas Bogo Laksmana dan aku Muhammad Amir Hafiz. Nah, kali ini kita bakalan bahas se-struggle apa sih kuliah yang ada di STAN itu. Cekidot. Alhamdulillah guys, setelah 3 tahun lamanya, pada tanggal 18 Oktober kemarin kita resmi lulus di wisuda nih. Pada video kali ini kita bakalan bahas gimana sih kuliah di STAN itu kayak gimana, se-struggle apa sih kuliah yang ada di STAN itu gimana. Yang kita temui juga pada saat berkuliah. Terutama di sisi aku jurusan akuntansi sama dia jurusannya mana? Bea Cukai. Bea Cukai. Oke, langsung aja yang pertama nih. Kak, kamu kan Kak Hafiz, namanya Kak Hafiz ya? Oke, Kak Hafiz ini kan keterima di jurusan Bea Cukai ini, Kak. Awal mulanya memang ada rencana untuk di Bea Cukai atau gimana sih? Awal mula sebelum masuk ke STAN tuh memang pendaftaran tuh memang pilihan pertama Bea Cukai atau gimana? Jujur nih ya. Jadi sebenarnya untuk pilihan pertamaku waktu ngisi emang di Bea Cukai sih, tapi dulunya sih sebenarnya kepikirannya untuk masuk ke pajak sebenarnya. Oke. Jadi awalannya nggak kepikiran Bea Cukai, tapi waktu itu karena ngisi bareng temen dan kebetulan temen tuh pengen masuk Bea Cukai. Pengen masuk Bea Cukai, terus dikasih tahu nih soal Bea Cukai itu kayak gimana, terus tertarik ya. Jadi tertarik juga karena waktu itu pajak aku belum ada pandangan sama sekali, cuma emang kepikirannya kayaknya terkenal kan pajak gitu. Nah tapi temanku ngasih tahu soal Bea Cukai, terus akhirnya yaudah deh masukin aja lah Bea Cukai jadi pilihan ke satu. Akhirnya masuk juga di pilihan Bea Cukai. Oke, kalau itu Bea Cukai ya. Kalau aku pribadi sih keterima di jurusan akuntansi itu di pilihan kedua. Awalnya tuh memang bener tuh pajak. Akhirnya pilihan pertama pajak tuh, D3 pajak. Setelah tes mengalami beberapa tes gitu kan, akhirnya ketika pengumuman diterimanya di pilihan yang kedua aku, yaitu adalah di D3 akuntansi. Selama kuliah nih gimana sih Kak, pelajarannya gimana? Atau mengalami kendala-kendala tertentu nggak sih selama 3 tahun ini? Kalau untuk masalah pelajaran dulu kita udah pernah bahas ya, tapi aku akan bahas yang masalah kendalanya aja. Kalau misalnya berkuliah di STAN itu sebenarnya yang paling nyeremin tuh kalau masalah DO. Ya, masalah DO itu yang di bawah nilainya di bawah 2,75 itu beneran bikin takut ya, karena nggak ada kesempatan kedua gitu ya, kalau buat kita kan kayak cuma gak ada remedi, gak ada perbaikan. Jadi memang ibaratnya satu kali ujian harus bagus lah. Nah, kalau untuk Bea Cukai sendiri sebenarnya karena kita sudah menganut prinsip yang Korsa itu, jadi kita tuh saling tolong menolong satu sama lain, tapi nggak pada saat ujian ya, tapi pada saat sebelum ujian kita kayak membuat kisi-kisi dan yang lain sebagainya, dan itu membantu banget sih buat kita bisa survive gitu ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing individunya ya, meskipun kalau udah ada kisi-kisi atau sebagainya, kita tidak boleh gampangin ataupun ngeremehin, tetap harus belajar ya. Dan kalau bisa sih sebenarnya belajarnya tiap hari sih, tapi ya aku dulu sih ya mepet-mepet juga akhirnya mepet, tapi nggak boleh dicontoh ya. Harusnya kalau kalian harus tetap belajarnya kalau bisa setiap hari, atau enggak kalau misalnya ada waktu luang kalian bisa gunakan untuk belajar, karena sebenarnya kuliah di STAN itu nggak terlalu sibuk yang banget itu juga enggak gitu. Kalau kalian pengen yang bisa fokus untuk belajar ya bisa aja, karena ada waktunya gitu. Kalau aku pribadi sih selama 3 tahun ini berjuang sampai lulus itu benar-benar struggle banget ya, usaha banget. Karena kenapa? Karena memang gimana ya, kalau akuntansi bukannya sulit, tapi memang kita kan lebih ke hitung-hitungan ya. Jadi memang tidak sekali baca tuh keluar gitu kan, harus banyak latihan. Apalagi kalau misalnya dalam menjurnal, buat laporan keuangan, itu tidak bisa sistem kebut semalam lah ibaratnya, seperti itu. Lalu kalau aku sendiri sih menyiasatinya, mungkin kalau kamu bisa mendekati, kalau aku sih Hamin 3 minggu baru nyicil, harus sudah nyicil kayak gitu. Karena kalau misalnya akuntansi itu sebenarnya mereka harus mempelajari hampir di jurusan-jurusan lain, pelajarannya juga ada gitu loh. Jadi nggak gimana ya, bisa dibilang lebih kompleks untuk pelajaran anak aku. Jadi memang lebih struggle sebenarnya, tapi worth it sih gitu kan. Worth itnya ketika udah lulus tuh benar-benar ngerasa alhamdulillah, Hiraubil alamin lulus juga. Gitu sih. Jadi kalau kalian pengennya, kalau misalnya kayak niru kita ya,
kalau bisa kalian harus setiap hari sih. Harus lebih baik lagi lah. Soalnya untuk masalah waktu, sebenarnya waktu tuh ada kalau kalian itu menyempatkan gitu. Ini di luar kalian ikut organisasi ya, gitu kan. Sebenarnya tuh waktu luang tuh banyak banget, jadi kamu ikut bisa organisasi pun sebenarnya masih cukup. Masih bisa ya sebenarnya ya. Juga masih bisa karena emang nggak yang sibuk banget, yang kayak misalnya tugasnya full tugas gitu tuh nggak seperti itu juga gitu. Kalau kita bagi waktunya bisa sih sebenarnya bisa. Ya. Suka duganya nih Kak, kan sekarang udah lulus. Suka duganya selama kuliah kurang lebih 3 tahun di STAN itu apa sih? Kurang suka dukanya? Sukanya ya. Kalau sukanya, aduh. Mungkin dukanya dulu, biar nanti terselimuti dukanya ya. Untuk dukanya ya, untuk dukanya apa ya? Ya mungkin ya itu yang waktu mau ujian tuh ngeri-ngeri itu. Mesti deg-degan banget tuh kalau misalnya mau ujian terus. Dukanya apa lagi ya? Aduh, tidak menemukan duka di STAN. Seneng, kebanyakan seneng ya? Oke, seneng. langsung aja, senengnya apa nih? Kalau senengnya kalian kalau misalnya udah masuk STAN, usahakan mengikuti organisasi. Karena beneran deh kalau kalian misalnya cuma diem-diem aja nggak ngapa-ngapain, itu kayak nggak waktu kalian selama perkuliahan itu terasa tidak berguna gitu. Ya tapi itu pilihan ya, ada orang yang mau kupu-kupu atau yang mau sibuk. Karena jujur aku telat sih untuk mengikuti organisasi seperti itu, karena aku dulu nggak ikut organisasi, aku ikutnya kepanitiaan, dan setelah ikut kepanitiaan tuh beneran merasa bahagia sekali. Bahagia sekali. Karena membangun relasi banyak orang kan di segala jurusan, jadi kita nggak cuma di satu jurusan aja sebenarnya. Makanya itu. Kalau aku sih dukanya apa ya? Dukanya di STAN itu ketika awal-awal masuk sih sebenarnya. Awal masuk tuh bener-bener jauh dari orang tua, bener-bener ngerasain ketika uang transferan itu telat. Uang transferan itu telat, jadi memang harus puasa terlebih dahulu gitu kan, atau enggak makan seadanya. Itu dukanya sih. Tapi dari situ aku belajar sih harus bisa mandiri gitu kan, cari uang sendiri, dan alhamdulillah nggak ketergantungan. Sama dukanya tuh ketika ada teman kita yang nggak lolos atau gagal. Itu dukanya banget. Itu untuk Dimas kayak kerasa banget. Ya, karena ya gitulah ya, karena di jurusanku ya setiap semester tuh hampir ada semuanya ya gitu kan. Jadi pernah, tapi selama ini sih selama tingkat 1 aja sih yang temanku ke drop out gitu kan. Itu benar-benar rasain sedih, meskipun kita nggak yang ke DO ya, tapi kita tuh benar-benar ngerasain ya Allah gitu kan, kasihan gitu kan. Kenapa sih? Dan nanti di ujung-ujung ya nyesalnya kayak gini. Kenapa sih nggak dari awal kita bantu mereka, ngajarin mereka gitu kan? Tahu gitu kan kita ngajarin mereka kayak gitu. Jadi lebih dukanya tuh kayak gitu sih, kehilangan teman kita yang sama-sama masuk. Aduh, tapi nggak bisa lulusnya tuh nggak bisa gitu kan, nggak bisa bareng-bareng gitu kan. Gitu sih. Jadi bagi teman-teman itu kalau udah masuk ke STAN atau yang udah jadi mahasiswa aktif sekarang tuh yang benar-benar dimanfaatin peluangnya, dimanfaatin kesempatannya, karena di luar sana tuh banyak menginginkan menjadi mahasiswa PKN STAN kayak gitu kan. Makanya untuk itu di segala jurusan apapun jangan terlena ya. Jadi jangan dianggap kamu masuk STAN terus bisa nyantai, enggak. Malahan itu tuh awal dari kalian harus berjuang. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalnya susah apa enggak, sebenarnya itu biasa aja kuliahnya. Kalau kalian tuh ngikutin ya nurut aja, maksudnya kayak datang dengerin, gak tidur ya. Gak tidur itu emang rada susah sih sebenarnya lagi kalau kuliah siang atau kuliah sekarang malam malahan ya. Itu tuh susah. Tapi ya gimana ya kan, kalian udah, orang tua kalian udah membiayai kalian juga untuk biaya hidupnya kan di sini. Jadi kalau bisa sih harus serius. Ya benar banget itu sih. Jadinya makanya kalau misalnya bagi yang belum masuk STAN juga diniatin gitu kan. Karena perjuangan kalian tuh diawali ketika masuk nih, seperti itu ya. Pasti juga orang tua kalian juga berharap banget kalau kalian tuh bisa sampai lulus gitu ya, sampai pastinya lah akhir. Nah, makanya itu jangan sampai mengecewakan orang tua. Bener banget. Itu salah satu sukanya kita kalau masuk STAN adalah kita pasti sudah membahagiakan orang tua. Coba banget. Nah, tapi kan itu 3 tahun udah berlalu nih, dan alhamdulillah sekarang kita mendapatkan kalung seperti ini. Ini kalung kebanggaan, karena kenapa? Mungkin kalian bisa beli gitu kan, harganya mungkin nggak seberapa, 100.000 mungkin juga nggak ada ya gitu kan. Tapi kalung ini tuh tidak untuk dibeli guys, tapi untuk diperjuangkan. Bener. Gitu kan. Lalu kemarin kan udah dinyatakan lulus nih, gimana sih Kak perasaannya?
udah dinyatakan lulus menjadi alumni PKN STAN. Sebenarnya rasanya campur aduk ya antara seneng sama sedih. Senengnya karena ya akhirnya sudah menyelesaikan semua, terus akhirnya terlepas dari ujian, UTS, UAS, tugas dan lain sebagainya. Tapi juga sedih karena kalau aku sendiri tuh ngerasa masih belum banyak berkontribusi untuk kampus, belum banyak masa-masa perkuliahanku tuh masih kayak biasa aja gitu loh. Makanya kalau buat kalian nih yang masih kuliah, kalau bisa beneran deh cari pengalaman sebanyak-banyaknya pada saat kuliah, karena kalau kalian nanti udah selesai, nanti kalian bakalan nyesel kalau misalnya nggak punya banyak pengalaman seperti itu. Tapi rasanya pasti bahagia banget ya, apalagi bareng teman-teman. Aku waktu kemarin itu sedih sebenarnya. Apa keluar air? Waktu yudisium? Iya, sedikit keluar air mata. Aduh. Karena apa? Karena ya akhirnya bakal berpisah sama teman-teman pastinya, dan itu rasanya berat banget sih kalau buat aku sih kayak gitu. Oke, kalau dari aku sendiri kalau dinyatakan lulus bener sih. Kalau dia nangis aku agak berambang sedikit ya. Enggak nangis sih. Ya berambang sih, ya, karena menangis dikit ya. Menangis sedikit, meneteskan air mata. Ya, kalau aku sendiri pun juga agak terharu karena nggak nyangka gitu loh bisa jadi alumni, karena dari awal tuh bisa nggak ya, karena memang ketika ujian pun tuh dibela-belain sampai tidur tidur sih, tapi tidurnya pagi kayak gitu kan, benar-benar perjuangannya tuh mata merah ya, yang penting nilainya nggak merah, jawabannya bener banget kayak gitu sih. Memang bener-bener aduh usahanya tuh mati-matian gitu kan. Ketika dinyatakan lulus tuh kayak bangga, seneng, lega sih yang terutama, kayak alhamdulillah udah di titik finish gitu kan, dan akhirnya habis ini mengabdi sama negara seperti itu kan, dan memulai kehidupan yang baru. Nah itulah ngomong-ngomong terkait sama penempatan nih gitu kan. Kak Evis nih penempatan mana sih? Kebetulan aku dapat di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Alhamdulillah. Terus kalau Kak Dimas di mana nih Kak Dimas? Kalau aku di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Katanya kan tadi kan kalau misalnya di kampus itu harus benar-benar banyak pengalaman gitu kan. Memang selama 3 tahun nih ya, baik kamu maupun aku gitu kan, 3 tahun ini ngapain aja sih? Ikut kepanitiaan apa atau sempat ikut organisasi apa gitu? Kalau aku sendiri ikut panitia wisuda. Aduh itu keren banget menurut aku ya. Kenapa aku bisa, kenapa masuk panitia wisuda itu bisa menyenangkan banget, karena di panitia wisuda itu aku menemukan teman-teman baru, menemukan keluarga baru. Bahkan setelah acara panitia wisuda pun sampai sekarang tuh aku masih menjalin hubungan sama teman-temanku itu. Masih keep in touch ya? Bener banget, karena jadi kayak bestie sekarang. Bestie-bestieku kebanyakan juga dari anak panitia wisuda sebelumnya gitu. Karena itu panitia pertamaku dan yang terakhirku di kampus sih. Oh, satu-satunya karena makanya itu dari itu buat kalian yang masih kuliah jangan sampai menyanyiakan kesempatan. Ikutin kalau ada panitia wisuda buka, ikutin. Kalau ada dinamika, ikutin. Kalau misalnya emang nggak keterima, coba lagi tahun depan, coba terus aja sampai akhirnya bisa masuk seperti itu. Nah kalau kamu sendiri ikut panitiaan apa nih Dim? Ya alhamdulillah sih nggak cuma satu ya. Nggak cuma satu, kayak ketika tingkat 1 pun aku ikut, namanya itu AYO, Accounting Youth Olympiad gitu kan. Itu kayak finalis AYO bukan eventnya AYO, eventnya yang terbesar jurusan akuntansi itu AYO namanya. Tapi sekarang namanya AKFES, namanya Accounting Festival. Kemudian kamu jadi putra-putri alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah tidak ya. Jadi cuma cukup jadi LO-nya saja. Terus penadian pernah ikut ini juga sih. Apa sih namanya? Aku lali. Panitia ini. National Accounting Challenge. Jadi itu event terbesar akuntansi se-Indonesia. Jadi bener banget tadi. Sebenarnya nggak cuma panitia wisuda aja sih, tapi panitia ketika udah selesai itu bener-bener menambah relasi, menambah ibaratnya nambah temen lah. Dan sekarang pun masih keep in touch gitu kan, panitia seperti itu. Kayak NAC kemarin sempat terakhir ketemu tuh di sempat makan bareng gitu kan sebelum perpisahan, karena udah penempatan seperti itu. Jadi memang ketika kuliah pun kalau bisa kita saranin sih jangan
cuma belajar aja. Emang belajar penting gitu kan, tapi selingilah dengan melatih soft skill kalian seperti itu. Tapi kalau kalian misalnya pengen, aku pengennya jadi kupu-kupu, pengen jadi ranking 1, itu juga nggak masalah. Nggak apa-apa. Kembali ke pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau aku sendiri, pertamanya aku juga mikirnya kayak gitu, pengen kupu-kupu, terus pengen ranking 1 aja, satu angkatan atau kalau bisa gimana gitu. Tapi setelah itu aku nyoba memberanikan diri ikut satu kepanitiaan, dan setelah masuk rasanya ternyata mendapatkan energi yang berbeda seperti itu ya. Bener banget, dijawabnya bener banget. Oke, mungkin itu aja video kita kali ini terkait sama 3 tahun. Mungkin memang nggak banyak banget gitu kan. Intinya adalah ketika kalian menjadi mahasiswa PKN STAN atau yang mau masuk gitu kan, bener-bener diniatin gitu kan, karena perjuangan kalian tuh gak ketika masuknya, tetapi selama menjadi mahasiswa PKN STAN kalian tuh harus berjuang. Nah, saran dari kita tadi, jangan cuma kuliah-kuliah aja, kalau bisa ikutin kepanitiaan dan lain sebagainya, seperti itu. Mungkin kalau kamu sarannya apa aja? Dan buat yang belum masuk nih, buat adik-adik, kalau bisa mulai diseriusin buat belajar untuk bisa masuk STAN-nya, karena semakin lama semakin sulit pastinya, karena saingannya juga semakin banyak seperti itu. Dan kalau misalnya nanti bener sih, kalau udah masuk di kampus, buat kalian jangan menyanyiakan kesempatan. Ya, kalau misalnya nih, kalau kalian ada kesempatan buat jadi ranking 1, misalnya satu angkatan kalian, atau misalnya jadi ranking 1 di kelas aja, itu ambil kesempatan itu. Jadi kalau saranku buat adik kelas yang belum masuk ya, yang belum masuk menjadi mahasiswa di PKN STAN, tentunya saranku kalian harus udah mulai serius dari sekarang. Kenapa? Karena bakal semakin sulit ke depannya, karena yang daftar itu semakin banyak seperti itu. Dan kalau kalian nanti misalnya sudah masuk menjadi mahasiswa PKN STAN, tentunya kalian harus serius, jangan sampai membuang-buang kesempatan, karena yang pastinya banyak orang di luar sana itu yang pengen menjadi seperti kalian gitu loh. Makanya kalian udah punya kesempatan itu, harus kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa kalian bahkan sampai menjadi ranking 1 angkatan ya, karena kalau waktu wisuda kemarin nih contohnya, untuk orang tuanya aja yang misalnya ranking 1 seangkatan itu, dia bakal dipanggil nama orang tuanya di depan, disebutkan, dan duduknya itu di dekatnya anaknya gitu loh, nggak di jauh belakang gitu loh. Makanya pastinya akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tua kalian seperti itu. Pokoknya intinya jangan buang-buang kesempatan ya, karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Oke, mungkin itu aja video dari kita. Terima kasih udah menonton. Pastinya aku selalu ngingetin, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita. Untuk aku itu di Instagramku di @ldbl. Kalau di aku sendiri ada Amir Hafiz. Oke, mungkin AMR Hafiz seperti itu. AMR Hafiz ya, jangan lupa untuk di follow, dan feel free to ask untuk kalian semua kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait apapun itu, terkait sama STAN boleh, terkait sama mungkin pekerjaan kita besok juga boleh. Mungkin itu aja dari aku dan dari Kak Hafiz juga. Kita mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Goodbye. Hello guys, welcome back to my channel. Hello guys, welcome back bersama rasa getar-getar ya. Ini jadi nganu itu lebih mending kalian itu hampir merasakan daripada hampir tidak merasakan. Lebih baik gimana sih? Aku gak mau dengar bahasa hampir tidak merasakan. Saya ulangi lagi dari awal.